Perlu diketahui, angka 271 triliun rupiah itu sanggup untuk bikin 60 buah jembatan Suramadu, bikin jalan tol sepanjang 1.900 km, membangun perumahan rakyat ukuran 36 meter persegi sebanyak 752.000 unit, hingga kebeli 33.875.000 unit Supra Bapak kondisi second. Kasus korupsi yang menyeret nama besar Sandra Dewi sang artis papan atas Indonesia, suaminya sih Harvey Muiz yang jadi tersangkanya mah ya, serta menyeret juga sang Crazy Pantai Indah Kapuk Helena Lim. Bila telah resmi, kasus ini merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus korupsi ini merupakan dari beroperasinya tambang timah ilegal, di mana dari total 173.663 hektar galian tambang di Kepulauan Bangka Belitung yang izin usaha pertambangannya milik PT Timah. Nah, ternyata luas lahan yang ditambang PT Timah hanya 88.900 hektar. Berarti ada sekitar 81.463 hektar yang ditambang oleh bukan PT Timah. Nah, inilah akar kasusnya yang membuat Kejaksaan Agung menyeret 16 nama lain selain 2 nama yang tadi. Yang jadi sorotan ialah nilai fantastis kerugian negara 271 triliun yang bikin banyak orang berpikir ini ya yang bisa bikin hajatan nikah di Disneyland atau beliin anak jet pribadi hingga flexing barang-barang branded. Tapi bila kita lihat dengan kacamata hukum, nilai ini bukanlah nilai fix kerugian negara. Nilai fantastis ini berupa nilai potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan ilegal yang letaknya pada di 81.463 hektar lahan yang tadi yang ditambang oleh perusahaan lain selain pemilik IUP-nya, si PT Timah. Bila dirunut ke belakang, para penambang ilegal sudah beroperasi dan pelakunya mayoritas ialah masyarakat setempat di lokasi konsesi PT Timah yang nyocol setruk 2 truk lah ya. Semakin marak penambangan liar ini justru meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Maka diambil sebuah kebijakan untuk tanda kutip memperkerjakan para penambang liar ini yang tentu melegalkan aktivitas penambangan mereka dengan syaratnya menjual hasil timah alias si pasir timahnya ke PT Timah dengan harga yang telah diatur. Harga dari PT Timahnya pun gak jeblok loh, justru terbilang menguntungkan. Dipersilahkan juga PT Timah bermitra dengan perusahaan-perusahaan lain dalam kegiatan penambangan. Dengan kondisinya, hasilnya pun tetap disetor ke PT Timah. Tentu perusahaan yang terlibat harus sudah mengantongi izin usaha jasa penambangan. Sebuah izin bagi perusahaan untuk melakukan penggalian angkut barang tambang ke smelter sang pemilik. Nah, dalam perkembangannya, ternyata banyak dari perusahaan-perusahaan sejenis ini bermain kotor di atas lahan konsesi PT Timah. Bahkan warga yang mau menambang pun harus izin dengan mereka, kayak masternya gitulah ya. Nah, para penambang lokal pun malah dimodali dan diawasi agar dalam kegiatan penambangannya hasilnya itu dibawa ke mereka dengan diganjar harga yang tidak sesuai dengan PT Timah dan mereka sendiri yang akan menjualnya langsung ke PT Timah sehingga ada selisih harga yang justru menguntungkan pihak-pihak PT-PT inilah dan mengantongi izin. Yang pasti ini izin nggak sah ya dan bertabrakan dengan konsesi PT Timah dari oknum pejabat untuk mengolah dan menjual timah sendiri tanpa melibatkan PT Timah. Di sebagian kasus, PT-PT ini malah mematok harga di atas PT Timah sehingga para penambang nggak menjualnya ke PT Timah. Walhasil keuntungannya pun mengalir ke kantong-kantong pribadi pemilik itu perusahaan. Kalau via PT Timah mah ya kan masuk kas negara dong. Nah, puncak-puncaknya kegiatan ini pun sudah diselidiki oleh Kejaksaan Agung dari tahun 2015 hingga tahun 2022 kemarin. Yup, makanya nama kasusnya pun sesuai dengan pemaparan tadi, korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah.
Nah, dari pemaparan di atas terlintas pertanyaan, bagaimana angka 271 triliun itu bisa keluar? Gila, bisa beli pabrik VGA sama prosesor itu. Ya udah, itu udah pasti ialah akumulasi kerusakan ekologis akibat penambangan dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Awal dari keluarnya angka tersebut berasal dari Profesor Bambang Hero Saharjo, guru besar dan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor. Beliau menghitung nilai tersebut berdasarkan panduan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014. Karena hal yang paling terdampak dari kegiatan tersebut ya apalagi kalau bukan lingkungan. Bisa hutan yang gundul, sungai yang hilang, sampai wilayah yang jadi bolong-bolong banyak cekungannya bekas tambang. Untuk lebih jelasnya, bisa dapat angka 271 triliun itu seperti ini. Satu, kerugian kawasan lingkungan berupa kerugian lingkungan ekologis sebesar 157,83 triliun. Kerugian ekonomi lingkungan sebesar 60,276 triliun. Biaya pemulihan lingkungan sebesar 5,257 triliun. Jadi totalnya 223,6 triliun. Nah, nomor 2, kerugian non kawasan hutan yang ditaksir mencapai sekitar 47,46 triliun. Jadi total kerugiannya yaitu 271 triliun. Ya, meskipun tidak disebutkan secara spesifik kerugian non kawasan itu seperti apa. Nah, balik lagi, apakah benar angka ini ialah total kerugian negara? Kita kembali lagi deh ke dasar hukum dan sudut pandang kacamata hukum, di mana definisi kerugian negara ialah uang, surat berharga, atau harta negara yang berkurang akibat kegiatan tersangka. Kerugian itu harus real ya, bukan potensi. Ini tercantum pada keputusan MK nomor 003 garis miring PUU garis miring 4 Romawi garis miring 2006 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, badan yang resmi mengeluarkan angka kerugian negara secara resmi ialah BPK atau BPKP, bukan tenaga ahli seperti Bambang Hero tersebut. Yup, jadi berdasarkan itu, unsur nilai kerugian negara itu belum ada pada kasus ini. Pernyataan ini referensinya dari Junaidi Saibih, Ketua Bidang Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi, berapakah angka yang kira-kira mendekati sesuai dengan kacamata hukum? Ya, kalau kata Mimin mah lah ya, sekarang kita bikin hitung-hitungan kasar perkiraan kayak gitulah ya. Tapi perhitungan ini terfokus pada jumlah uang, surat berharga atau harta negara yang berkurang ya. Nah, pertama dilansir dari kontan.co.id, data menunjukkan dari 68.711 ton ekspor timah tahun 2023, hanya 12.505 ton itu dari PT Timah. Berarti hanya sekitar 18% saja dari total ekspor nasional. Padahal logikanya secara luas lahan kepemilikan IUP PT Timah menguasai sekitar 55% atau sebanyak 472.912 hektar dari 862.761 hektar. So, apakah manuk akal ekspor timah cuma 18%? Padahal menguasai 55% lahan konsesi pertambangan di Bangka Belitung. Kita asumsikanlah ya bahwa berdasarkan luas konsesi IUP PT Timah seharusnya kontribusi ekspor PT Timah itu 50% minimal lah ya. Berarti ada selisih 32% yang diduga sebagai kerugian negara. 32% dari 68.700 ton berarti ada 21.987 ton dong. Dengan harga per ton tahun 2023 ialah 26.583 US dollar, maka perkiraan kerugian negara mencapai 8,7 triliun. Dengan pola yang sama, maka dari tahun 2015 hingga tahun 2023, perkiraan kerugian negara itu sekitar 75,5 triliun rupiah.
Nah, sesuai pada tabel yang ada di sini, nih yang lagi ditampilin nih. Nah, ini nanti sumber-sumbernya Mimin cantumin, oke? Itu belum dengan angka kewajiban reklamasi. Pemilik IUP harus melakukan reklamasi pasca penambangan. Tapi bila yang menambangnya ialah yang bukan pemilik IUP, apa mau melakukan reklamasi? Ya belum tentu lah ya. Oke, taruh aja misalnya ya, menurut Peraturan Menteri SDM tahun 2021 nomor 18 tentang tata cara pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. Nilai jaminan reklamasi untuk kegiatan penambangan timah ditetapkan paling sedikit 50 juta per hektar. Nah, didapat info kalau di daerah Bangka Belitung itu nilai jaminannya sekitar 100 hingga 200 juta per hektar. Oke, taruh aja lah 150 juta lah ya. Berarti dengan 81.463 hektar yang digarap ilegal, kira-kira 12,2 triliun potensi kerugian akibat hutan yang tidak direklamasi. Nah, salah satu yang aneh juga lah ya, masa PT Timah nggak tahu ada yang nambang selain dia di wilayah konsesinya? Apa nggak bertindak gitu? Ya sepertinya emang sudah tahu lah mereka lah ya. Makanya dari 16 orang tersangka itu diantara juga ada mantan pejabat-pejabat PT Timah. Kong kali kong lah mereka dengan para penambang ilegal agar dapat untung kali ya. Meskipun demikian, melihat realnya di lapangan kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal ini, beberapa pakar seperti Muhammad Jamil dari Jatam atau Jaringan Advokasi Tambang, Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi, Pahrul Dalimunte, ahli tindak pidana pencucian uang, Junaidi Saibih, Ketua Bidang Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam acaranya Hotman Paris Hutapea Hotroom Metro TV menyatakan bahwa lebih baik bahwa potensi kerugian ini juga dimasukkan ke dalam kategori kerugian negara agar para penegak hukum bisa mengambil tindakan lebih tegas, lebih jauh dan lebih bikin jera para pengkorup kekayaan bumi Indonesia. Bagaimana menurut kawan-kawan sekalian nih? Apakah potensi kerusakan lingkungan jadi kategori kerugian negara? Apa cukup cuman uang, surat berharga dan harta negara saja yang dianggap kerugian negara? Silahkan berkomentar di bawah, oke? Semoga bermanfaat kontennya. Terima kasih atas perhatiannya. Stay tune terus di Mantan Wibu.